pasal 4. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, dan tadi dikatakan tema kita adalah hanya karena Allah. Dan sebenarnya hanya karena Allah itu dia mau membawa kita pada sebuah fokus atau cara berpikir bahwa itu semua yang dari Allah itu sifatnya anugerah. Gitu ya. Jadi itu bedanya anugerah dengan gaji gitu ya. Kalau orang dapat gaji ya, mengapa orang digaji? Karena dia bekerja. Gitu ya. Jadi gaji itu adalah hak dia, dan karena itu memang ketika dia dapat gaji itu memang bagian dari hak yang harus dia terima. Tapi kalau bicara tentang anugerah, itu sesuatu yang terjadi bukan karena kita yang bekerja, kita nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi anugerah itu sesuatu yang kita dapat secara cuma-cuma. Anugerah itu sesuatu yang sebenarnya mungkin saja ketika kita berusaha, orang bilang pasti gagal. Di atas kertas, lihat rencananya pasti gagal. Orang semua bilang gak bakal berhasil. Kita juga udah ciut hatinya kayaknya memang gak bakal dapet. Tapi di ujung-ujungnya toh kita dikasih. Itu anugerah. Ya, sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak dapat, tapi toh bagi kita dikasih, itu anugerah. Beda dengan gaji. Kalau gaji itu kan karena kita dapat, karena kita bekerja, karena kita melakukan sesuatu. Tapi anugerah itu sesuatu yang kita dapatkan di luar apa yang menjadi usaha kita. Semata-mata itu terjadi karena perkenan Allah bagi kita semua. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang terjadi dengan teks kita adalah sebuah tanggapan Paulus atau sebuah pengajaran Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma, orang-orang Yahudi yang ada di Roma, yang sebenarnya mereka masih terjebak dalam cara pikir Yahudinya. Mereka masih berpikir bahwa orang itu akan selamat kalau setia pada hukum Taurat. Orang itu akan selamat kalau mereka melakukan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi karena mereka mengukur hal-hal spiritual atau mereka mengukur aktivitas-aktivitas keagamaan itu sebagai poin untuk kemudian diselamatkan oleh Allah, gitu ya. Cara pikirnya begitu. Tapi karena itu Paulus mematahkan cara pikir itu dan dia bilang bahwa dalam kepercayaan akan Allah, pola pikirnya nggak begitu, gitu ya. Pola pikirnya adalah bahwa anugerah Allah atau keselamatan Allah itu tidak pernah dipengaruhi atau tidak pernah berdasarkan perbuatan manusia. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi, keselamatan atau anugerah Allah itu terjadi semata-mata karena anugerah yang kita temukan di dalam iman kita kepada Allah. Jadi dengan demikian Paulus mengatakan bahwa kalau kamu diselamatkan, kalau kamu kemudian diberkati dalam kehidupan yang kekal, kamu kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah,
Maka itu bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita rajin kasih persembahan, bukan karena kita kemudian melakukan pelayanan, bukan. Tapi semua itu adalah anugerah. Lalu pertanyaannya, kalau gitu kita nggak usah bikin semua yang tadi tuh, nggak usah ibadah, kan udah selamat. Nggak usah kasih persembahan, nggak usah berdoa, nggak usah pelayanan, kan udah selamat, ya kan? Ngapain juga gitu ya? Maka cara pikirnya adalah semua yang tadi kita lakukan adalah respon kita, rasa syukur kita, dan terima kasih kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan dan berkati bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Nah karena itu kalau kita lihat kata dibenarkan misalnya, itu kan dia berarti sesuatu yang diberi status, ya, dinyatakan tidak bersalah, diberi status benar secara legal. Dan karena itu ini bukanlah sebuah proses baik yang lebih baik secara moral, tapi sebuah tindakan dari deklaratif Allah. Dibenarkan berarti sifat kita tuh diem aja. Dan kemudian Tuhan Allah yang membenarkan kita. Itu anugerah. Ya, ingat nggak salah satu penyamun di sebelah Tuhan Yesus waktu disalibkan? Ya, waktu temennya bilang apa? Mengolok-olok Yesus ya. Terus yang satunya bilang kira-kira pakai bahasa sehari-hari. Otak lu kenapa tuh ya? Dia nih kan gak bersalah. Kalau kita mah layak karena kita nih bandit kira-kira begitu kan. Tapi dia tuh gak lakuin apa-apa. Nah pada saat itu Tuhan bilang apa? Lalu dia bilang apa? Tuhan ingatlah aku pada waktu nanti engkau datang gitu ya. Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu anugerah. Ini orang kan seumur hidupnya bandit kurang lebih ya. Minimalkan dia di atas kayu salib kan karena melakukan kejahatan. Tapi di ujung hidupnya Tuhan kasih dia anugerah. Dan itu bukan karena hasil kerjanya dia. Dia nggak melakukan apa-apa. Ya, tapi dia mendapatkan itu. Dia dibenarkan. Dia dinyatakan tidak bersalah. Dia diberi status secara legal sebagai orang-orang yang kemudian dianugerahi oleh Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kemudian Abraham dipakai sebagai contoh dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, bukan perbuatan-perbuatannya, percayanya kepada Allah itu dibenarkan oleh Allah, maka dia mau bilang buat kita bahwa Abraham itu kalau kita pakai logika kayak Abraham itu tadinya rekeningnya kosong, nggak ada isinya, ya cenderung minus, nol gitu saldonya, tapi kemudian Allah isi itu dengan kebenaran di dalam hidupnya. Hingga pada akhirnya kepercayaan Abraham kepada Allah itu adalah anugerah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seperti tadi saya bilang, upah itu diberikan karena orang bekerja, tapi kebenaran atau anugerah itu diberikan karena iman. Ya, maka kalau keselamatan misalnya adalah upah, itu berarti Allah berutang pada manusia. Tapi kan tidak begitu. Keselamatan itu adalah anugerah. Maka karena dia adalah anugerah, maka kita sebagai manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah. Di bagian lain, Paulus mengatakan keselamatan itu anugerah, ya, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena usaha seseorang, bukan karena seseorang itu baik. Jadi nggak boleh ada yang membanggakan diri. Ya, jangan ada yang merasa hebat, ada yang merasa oke, lalu kemudian terjebak untuk merendahkan orang lain. Nah hari ini kita mau belajar dengan tema hanya karena Allah. Kita mau belajar melihat bahwa Abraham bisa begitu rupa bukan karena dia hebat, ya, bukan karena dia oke, bukan karena dia jago, bukan karena dia orang yang beriman, bukan. Tapi semata-mata karena Allah membenarkan dia. Allah taruh percaya dalam hatinya. Dan dia mengikuti apa yang Tuhan taruh. Hingga pada akhirnya dia dinyatakan dengan status sebagai orang-orang yang dibenarkan. Imannya kepada Allah diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Dan itu adalah anugerah. Nah karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, ketika kita bicara tentang hanya karena anugerah, maka kita mau belajar bahwa semua yang kita tempuh, semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, semua yang mungkin dunia bilang itu adalah prestasi. Kita mau belajar untuk melihat bahwa semuanya karena Allah. Gitu ya. Kalau Tuhan kasih saudara sesuatu yang mungkin menurut dunia itu keren banget, itu oke banget, kita selalu melihat bahwa itu semua karena Allah, semata-mata karena Allah. Kalau Tuhan mengaruniakan kepada kita hati yang saleh,
hati yang setia pada Tuhan. Lalu kemudian orang mengatakan keren banget kamu hebat banget bisa sesetia itu pada Tuhan. Itu semua karena Allah. Ya, tadi di jalan tuh saya dengar radio gitu ya. Lalu jadi karena radio itu mereka buka saluran buat orang curhat, ya. Lalu kemudian ada cerita yang menggenaskan. Ceritanya panjang ya, hampir 30 menit lebih. Jadi sampai saya turun tuh belum kelar gitu ya, panjang juga ya. Jadi ceritanya tentang menantu yang tersakiti 16 tahun sama mertua sampai sekarang nih ya. Lakinya baru benar-benar baik 1 tahun terakhir. Ceritanya betul-betul menggenaskan gitu ya. Mertuanya ya mertua-mertua kayak di sinetron gitu ya. Jadi mantunya tuh dicerca, dicaci, mertuanya egois, ya orang sekarang bilang tuh apa namanya NPD gitu ya, semua berpusat pada diri sendiri secara parah gitu ya. Jadi mertuanya ngatur sampai anaknya mereka udah beli rumah sendiri, tinggal di rumah sendiri, posisi rumah mesti diatur, anak makan apa mesti diatur, sampai pada akhirnya mesti siapin satu kamar buat mertua supaya kalau mertuanya datang bisa istirahat, siapa tahu nanti bisa tinggal di situ. Mesti taruh wayang-wayangan karena dia orang dari Jawa, musik tolak bala pakai tulang babi digantung sama bawang putih di tiap pintu, diatur semua sama mertuanya ya. Lalu sekali waktu mantunya masak dihina-hina gitu ya, kira-kira didamprat, masak macam apa ini? Itu suamimu, anak saya selalu saya kasih makan yang sehat-sehat. Makanya dia pinter, bodohnya dia dapetin kamu gitu ngomongnya. Ya, menyakitkan ya, jahat amat ya. Pasti mertua di sini nggak begitu ya? Oh, nggak begitu ya. Jadi ini karena mertua yang jahat makanya. Ya, nah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya udah mulai keringetan soalnya. Nah jadi ceritanya kira-kira begitu ya, sampai hampir 16 tahun. Ya, kemudian lagi kumpul keluarga, ditunjuk-tunjuk tuh mantunya sama mertuanya di depan keluarga besar. Ini nih, mantu pelit gitu katanya. Padahal istrinya cuma bilang, kalau kamu kasih duit buat adik kamu, ngomong ke saya juga, saya sih nggak apa-apa, yang penting saya tahu, saya nggak bakal larang. Tapi kan kalau saya tahu kan sama-sama enak gitu ya. Ini enggak. Adik iparnya lahiran, terus suaminya kerjaannya lagi nggak bagus, tapi kakaknya yang adalah suaminya si yang cerita ini disuruh tuh mesti memenuhi kebutuhan adik perempuannya. Suruh transfer aja, nggak usah bilang sama istri katanya. Jadi parah Bapak Ibu, tapi menariknya si istri yang telepon ini dia tuh kayaknya hati malaikat banget gitu ya. Dia tersakiti tapi dia selalu menutup situasi itu dari keluarganya. Jadi keluarganya tahu bahwa suaminya tuh suami yang dan parahnya adalah suaminya tuh nggak ngapa-ngapain. Suaminya selalu bilang begini, udahlah kan kamu tahu ibu orangnya begitu. Gitu. Jadi selalu begitu. Istrinya didamprat depan keluarga besar, suaminya diem aja. Nggak bantu, nggak apa. Bayangkan, kalau bapak ibu-ibu jadi istrinya gimana tuh? Marah ya. Mertuanya dia, oh ibu nih jagoan dulu ya. Oh bukan. Lansianya aja gini, gimana mudanya ya. Kelihatan tuh ya, dari emosinya kelihatan gitu ya. Nah, jadi yang menarik adalah bahkan suaminya sempat selingkuh. Ya, bayangkan. Tapi istrinya nih kemudian semua, jadi kan ada mereka juga baca komentar karena kan radionya live streaming juga di TikTok ya. Jadi mereka baca komentar-komentar, mereka bilang, waduh ini mah hati malaikat banget gitu ya. Sorga dah buat lu katanya gitu ya. Tapi yang saya bilang, kenapa dia bisa sesalah itu? Ya, kalau kita bicara dalam konteks kita ya, mengabaikan konteks si pencerita, ambil kisahnya aja dan bagaimana respon si pencerita. Kalau kita ambil itu dalam konteks bacaan kita pada hari ini, dia bisa sebegitu salah bukan karena dia hebat. Ya, karena dia memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Dia bisa balas, bisa. Dia bisa balik selingkuh enggak? Bisa banget. Ya, dia bisa damprat mertuanya. Oh, bisa banget. Sangat bisa, apalagi dia masih muda. Gitu kan? Dia bisa pergi tinggal itu lakinya. Bisa. Tapi kenapa dia memilih enggak? Karena dia mau belajar taat pada Tuhan. Kenapa dia memilih enggak? Dan dia sekuat itu bukan karena dia hebat loh.
Bukan karena dia itu punya mental yang luar biasa, bukan semata-mata itu. Tapi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dia bisa kuat sebegitu rupa. Dia bilang apa? Gak apa-apa, yang penting kita berdua bisa utuh demi anak-anak. Supaya anak-anak punya figur orang tua yang utuh. Supaya anak perempuan kita gak kehilangan papahnya, bayangkan. Ya, berat banget tuh buat perempuan kayak begitu. Tapi kalau ngomong itu boleh kali Pak. Kenapa Bu? Ngomong itu boleh kali bilangin mamanya jangan terlalu gitu lah. Oh, ya, nanti saya bilang ya sama mamanya ya. Masalahnya cerita di radio Bu, gitu. Ya, bagaimanapun kan artinya ada kisah begitu dalam kehidupan nyata loh. Ya, ada dan sesakit itu. Tapi si perempuan, si istri ini hebat banget. Dia bisa begitu tangguh untuk tetap berdiri di kakinya sendiri dan melangkah dengan terhormat. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, bukan karena dia punya mental yang baja, tapi semata-mata karena Tuhan. Kalau kita bicara dalam konteks kita pada hari ini. Nah, jadi dengan cara itu sebenarnya seluruh teks ini dia mau bilang apa buat kita? Bahwa dalam semua perjalanan hidup kita, maka kebergantungan kita tuh seharusnya hanya pada Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita sukses, kalau Tuhan kasih kita berkat, kalau Tuhan kasih kita hal-hal yang menyenangkan, yang orang puji, yang orang puja dari kita, itu bergantungnya tuh selalu harus pada Tuhan. Jangan tampil di depan lalu Tuhan di belakang. Gak boleh. Nanti kita jadi lupa diri. Ya. Tapi yang terjadi adalah jadi grafiknya kan selalu begini. Grafiknya itu selalu harus dari Tuhan kepada kita, balikin lagi ke Tuhan. Jadi awal dan akhir tuh harus pada Tuhan. Kita tuh transit. Kalau ditahan di kita, nanti kita jadi masalah. Ya, contohnya begini, orang puji kita nih, karena kita berhasil, karena kita sukses. Orang puji kita, kita simpan tuh tahan di diri gitu. Kau seneng ya orang puji. Nanti jadinya apa? Jadi haus pujian kan, bermasalah kita. Begitu orang gak puji, atau orang gak kasih terima kasih, orang gak kasih apresiasi, marah-marah, kesel. Lain kali gua gak bantu lagi ya. Lama-lama kita jadi ngomongnya jadi gak benar. Oh, gak tahu aturan tuh, gak tahu malu, udah dibantu gak bilang terima kasih. Gitu kan orang suka begitu ya. Padahal kan sebenarnya kita nggak mengharapkan terima kasih. Kita hanya kalau memang kita bisa, kita lakukan itu. Dan kalau kita lakukan itu karena Tuhan, maka kelar sudah selesai. Ya kan? Kalau kita lakukan itu karena Tuhan, maka selesai. Kita nggak punya tuntutan apa-apa, kita nggak punya pikiran apa-apa. Nah cuman masalahnya kan kadang-kala yang kita butuh itu terima kasih. Kita ingin supaya perbuatan baik kita disiarkan di gunung dan di lembah. Supaya orang tahu kalau kita dermawan. Gitu kan kira-kira ya. Itu kan yang terjadi sekarang toh. Pejabat-pejabat kasih duit sedikit buat orang di pasar-pasar, di syuting, posting gitu kan. Yang lagi rame nih kan. Yang lagi rame di IG tuh yang gubernur apalah nanti baru dilihat aja ya. Beli mobil 8M gitu ya. Itu kan bagi-bagi duit di pasar sedikit gitu ya. Pakai baju-baju noni dan segala macam ya di syuting. Orang sekarang kan zaman sekarang begitu kan, hanya buat dapat apa? Dapat pengakuan. Ya, nah karena itu polanya tadi dari Allah kepada saya balik lagi ke Allah. Jangan ditahan. Kalau orang puji jangan ditahan. Kalau ditahan di diri sendiri nanti bermasalah. Nanti haus pengakuan, haus pujian, selalu pengen diperhatikan, selalu pengen diwaro orang Sunda bilang, ngerti nggak tuh diwaro? Di apa? Diangkat-angkat, dipuji-puji gitu ya, dianggap dan segala macam ya. Tapi balikin lagi ke Tuhan. Jadi kalau orang puji, Tuhan izinkan itu kita alamin karena Dia memberkati kita mesti balikin lagi semuanya ke Tuhan pujian itu. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kalau orang puji, kita hanya bisa bilang terima kasih. Dan ingatkan bahwa semua itu terjadi juga karena Tuhan. Selalu begitu, supaya nggak lupa diri. Sama hal juga, kalau kita disakiti, jangan ditahan di diri sendiri. Ya, jadi kalau misalnya karena satu persoalan kita dikritik, kita disakiti, kata-kata orang melukai, jangan ditahan di diri sendiri. Nanti jadi luka batin, jadi trauma. Balikin lagi ke Tuhan. Ya, jadi semua tuh jadi polanya harus begitu tuh. Ya, dari Tuhan bagi kita, balik lagi ke Tuhan. Dengan cara itu kita menjawab tema kita bahwa semuanya itu bergantung hanya kepada Allah.
Dan hidup yang demikian tuh bikin kita lebih sehat, ya, bikin kita lebih lebih tenang, lebih hidup nggak penuh dengan beban, ya, hidup nggak penuh dengan macam-macam hal. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, semua kepemilikan kita, semua keberhasilan kita, semua pujian yang kita terima dari orang, ya, bahkan mungkin pujian itu berkaitan dengan betapa rohaninya kita di mata mereka, maka itu semua harus kita lihat bahwa itu semua boleh terjadi semata-mata karena Tuhan. Jadi pendek kata firman Tuhan pada hari ini dia mau bilang begini, kita ini bukan apa-apa. Ya, kita tuh bukan apa-apa. Makanya yang dibutuhkan daripadanya apa? Sikap rendah hati. Ya, kata rendah hati itu kan asal katanya dari kata tanah ya, humus. Humility bahasa Inggrisnya, humus. Humus itu artinya tanah. Jadi orang yang rendah hati tidak berpikir ya saya cuma tanah yang pada waktunya juga akan kembali jadi tanah, debu, nggak ada apa-apanya. Gitu kan? Dan realitanya kan kita datang ke dalam dunia kan nggak bawa apa-apa kan? Ada nggak yang melahir pegang sertifikat rumah? Hah? Kenapa Bu? Oh, atau pas lahir udah pakai kalung berlian? Waduh, benang satu utas pun kagak ada di badan kan? Ya, jadi Alkitab itu lebih penting janji ya buat anak cucu nanti kalau emak mati atau kalau ini mati janji ya jangan taruh Alkitab di dalam peti ya. Alkitab buat kalian kamu orang yang hidup udah mati mah nggak butuh itu Alkitab gitu ya. Nah jadi dengan cara itu apa namanya orang mati nggak bawa apa-apa kan? Kelihatan sih pakai perhiasan tapi kan palsu kan? Berlian-berlianan ya, nggak pernah ada yang asli. Jadi pergi juga nggak bawa apa-apa. Maka memang dengan cara itu kita mau belajar bahwa kebergantungan itu memang seharusnya hanya pada Tuhan. Sebab pada akhirnya bekal kita atau tiket kita untuk hidup dalam kekekalan itu apa? Iman. Bukan yang lain. Iman kita pada Tuhan. Itu yang kemudian akan menjadi tiket, paspor kita ya untuk ada dalam kehidupan dalam kekekalan itu. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dengan cara itu firman Tuhan mau mengajarkan kita apa? Jadi orang jangan angkuh. Ya, jangan jadi orang jangan tinggi hati. Enggak, Ibu kayaknya tinggi tensi. Ya. Ya, jadi belajar demikian ya Bapak dan Ibu, supaya dengan demikian hidup kita tuh lebih tenang aja. Ya, hidup lebih nggak macam-macam. Sebab kalau kita masih terjebak pada tinggi hati, nanti kita nggak seneng lihat orang lebih berhasil. Ya, orang beli kulkas baru, iya, sakit iri hati, ya, selalu kepo, ya, duit dari mana? Kayaknya dia nggak kerja tuh, kok bisa gitu ya, mulailah. Jadi bikin dosa kemana-mana gitu ya. Nah karena itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita supaya kebergantungan kita tuh hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan ini dan itu, dengan segala macam, kita nggak berfokus ke situ. Kita nggak bergantung ke itu semua. Bergantung kita hanya kepada Tuhan. Nah dalam konteks ini secara khusus, Paulus mau mengatakan bahwa bahkan di dalam keselamatan pun, itu tidak bergantung pada perbuatan baik kita. Semua perbuatan baik yang kita lakukan, semua hal-hal bagus yang kita lakukan, itu adalah respon kita terhadap keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi konsepnya kebalik, bukan berbuat baik, bukan nabung bata, nabung genteng, buat bikin rumah di surga, enggak begitu konsep kita, enggak. Ya, bukan begitu. Itu bukan konsep iman Kristen. Konsep iman Kristen adalah semua kalau saya nolong orang, kalau saya ke gereja, kalau saya rajin doa, kalau saya kasih persembahan dengan ikhlas dan tulus, kalau saya jadi orang jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, itu bukan lagi nabung semen, nabung batako, nabung genteng, bukan. Tapi kita lakukan itu karena Tuhan sudah begitu baik buat kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Karena dia sudah menjaminkan kepada saya kehidupan yang kekal itu. Dia sudah menganugerahkan kepada saya sesuatu yang begitu baik. Jadi semua perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan adalah untuk merespon apa yang sudah Allah lakukan buat saya. Kira-kira gitu ya, supaya cara pikirnya nggak kebalik.
Ya, jadi dengan demikian kita bisa menjalani hidup dalam keterpusatan hanya kepada Tuhan. Supaya nanti kalau orang bikin terluka atau kata-kata orang menyakitkan, kalau kita fokus pada Tuhan, kita bisa respon dengan bagus. Makanya tiap kali hari Minggu dapat amanat pengutusan itu kan bagus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu umat jawab apa? Gak mau. Enggak kan? Pasti jawabnya kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Hati itu kan pusat kehidupan. Maka ketika dikatakan kami mau mengarahkan pusat hidup kami pada Tuhan, godaan ada enggak? Ada. Tetangga nyinyir ada enggak? Ada. Keluarga yang kepo ada enggak? Ada. Teman sepelayanan yang ngadi-ngadi ada enggak? Ada. Tapi karena pusat hati ini saya arahkan ke Tuhan, yang tadi itu cuma jadi penari-penari latar aja. Karena fokusnya ada pada Tuhan. Maka dengan cara itu hidup saya akan berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan pada hari ini nolong kita semua supaya perjalanan hidup kita menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Supaya kita jadi orang Kristen itu bukan cuma orang Kristen dalam persekutuan, dalam kebaktian, tapi jadi orang Kristen yang sesungguhnya dan seutuhnya. Dimanapun Tuhan hadirkan kita agar lewat kehidupan kita, orang lain juga pada akhirnya boleh mengenal Allah dalam Kristus. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa buat firman yang sudah kita terima. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami telah menerima firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami hidup bergantung pada Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kebergantungan kami pada Tuhan menjadi bagian yang utuh, agar segala perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan godaan dapat kami lewati dengan baik dan berpusat mengarahkan hati kami hanya pada Tuhan. Agar dengan cara itu kebergantungan kami pada Tuhan menjadi hal yang menolong kami menghidupi kehendak-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dimeteraikan dalam hati dan pikiran kami, dia menyatu dan utuh, lalu kiranya ia boleh membawa perubahan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya kembalikan.